Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pendakian mistis dari Mbak Jessica Pramudita saat ia dan ketiga temannya berhasil menggapai puncak Mahameru di pendakiannya yang keempat kali. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. (9 Agustus 2014). Saya Jessica Pramudita. Mencintai alam karena di sana akan kita dapati betapa indahnya Nusantara bumi pertiwi ini. Hingga aku ingin sekali memeluknya dengan lafaz syukurku kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Aku kelahiran Batu, Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru. Ini kisahku di pendakian yang keempat. Karena ketiga kali aku mendaki Semeru, namun tidak pernah berdiri di puncak Mahameru. Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam. Juga karena gangguan dari jail astral gaibnya Gunung Semeru. Pagi ini aku sangat ingin kembali ke Semeru. Mengulang langkah, namun tidak mau lagi gagal sampai ke puncak seperti beberapa bulan yang lalu. Kurai handphoneku. Kuhubungi sahabat terbaikku. Namun lama tidak diangkat-angkat panggilan teleponku. Halo, Assalamualaikum Re. Ucapku memulai pembicaraan di telepon. Halo, Waalaikumsalam Jess. Tumben pagi-pagi kamu telepon. Ada apaan nih? Jawab Rere, sahabatku paling the best dalam hidupku. Lama banget sih angkatnya. Ketusku karena memang lama dia angkat panggilanku. Lagian, kamu tumben amat pagi-pagi gini telepon. Ada apaan emangnya? Ini loh, aku pengen naik Semeru. Temenin ya. Hah, kamu udah gila. 3 kali kita gagal muncak, masih mau naik lagi. Ayo dong Re, please temenin. Harapku dan mulai kekularkan jurus andalanku. Iya. Sama siapa aja yang mau naik emangnya Jess? Rere bertanya padaku. Gampang lah itu. Nanti aku hubungi teman-teman yang lain. Ya udah deh, oke lah. Jawab Rere seraya setuju ikut mendaki. Setelah ku tutup telepon, kini aku mencoba menghubungi teman-teman yang lain. Setelah semua oke dan hari keberangkatan juga sudah diputuskan, aku jadikan rumahku sebagai titik temu dengan yang lain, karena rumahku yang paling dekat dengan jalur pendakian. Keesokan harinya, pas di tanggal 9 Agustus, aku terbangun dengan semangat baru. Hari yang akan mewujudkan mimpiku menggapai puncak Mahameru. Assalamualaikum. Terdengar suara yang tidak asing lagi buatku. Siapa lagi kalau bukan suara sahabatku, Rere. Waalaikumsalam. Jawab tanteku yang kebetulan saat ini sedang di rumah karena libur kerja dari luar kota. Jessie ada tante? Tanya Rere yang sudah berdiri dengan style ala pendaki dengan carrier besar di punggungnya. Ada tuh Neng. Ayo masuk dulu. Tak berapa lama aku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya. Jessica, ada temenmu nih datang. Iya tante, suruh tunggu sebentar. Setelah aku keluar kamar sambil menyeret carrier jumbo, kulihat Rere sudah menunggu di sofa ruang tamu. Loh, kok sendiri? Yang lain mana? Tanyaku. Iya, bentar lagi masih pada di jalan. Bentar lagi nyusul. Sambil menunggu yang lain datang, kami lewati waktu dengan obrolan khas ala emak-emak. Gibah, ngegosip kesana kemari sampai akhirnya Dion dan Danang datang. Di sini
aku akan menceritakan kenapa kami sampai 3 kali gagal muncak sebelumnya. Itu semua karena teror dedemit Ranukumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu. Kenapa mesti di area danau yang indah ini semua itu terjadi? Rentetan kejadian demi kejadian di tempat favoritku. Gangguan saat pendakian pertama kami diganggu oleh makhluk astral yang berwujud wanita seram. Pendakian kedua, makhluk yang ada di Danau Ranukumbolo mewujudkan sosok anak kecil yang sangat jahil. Dan yang paling parah, pendakian beberapa bulan yang lalu, karena temanku kebetulan saat itu sedang datang bulan. Alhasil terpaan keusilan lembut sangat menjadi-jadi. Sampai kejadian temanku kerasukan dan meminta darah segar. Hingga akhirnya setiap kejadian itu, aku dan teman sependakianku memilih untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu. Kembali ke cerita. Saat kami berempat sudah komplit untuk membahas perjalanan yang akan kami ulang kembali, tiba-tiba entah dari mana usul kalau pendakian ditunda sampai tanggal 12 Agustus. Dengan tujuan bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta di puncak nanti. Sembari menunggu hari itu datang, kami berempat putuskan jalan-jalan dulu ke Bromo dan bersilaturahmi ke Lumajang di rumahnya Danang. Akhirnya kami berempat memutuskan jalan-jalan dulu, ngetrek kecil-kecilan ke Bromo sembari pemanasan fisik dan menunggu hari yang sudah ditentukan agar dapat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak Mahameru. Pagi ini tanggal 12 Agustus, kami meluncur lagi ke Malang dengan naik motor berboncengan. Akhirnya kami sampai di area penitipan motor yang kebetulan rumah saudaraku sendiri. Kami berjalan dengan semangat dan tekad baru. Semangat untuk harus sampai ke puncak dan tidak lagi gagal seperti sebelumnya. Tekad yang siap hadapi segala misterinya Gunung Semeru. Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranupani. Siang yang cerah ini membuatku selalu terfikir kejadian teror di Ranukumbolo waktu itu. Namun, kutepiskan pikiran negatif yang menghantuiku. Ayo semua wudhu. Ajakku ke mereka agar kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan gaib apapun. Kami bergiliran wudhu dengan air mineral yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu. Yon, kamu urusi Maksi ya? Ucapku pada Dion. Iya sayang, jawabnya sambil nyengir. Ah, terserahlah mau dipanggil apa, ucapku dalam hati. Tak berapa lama Dion berlari kecil menghampiri. Oke, semua udah beres. Dari tadi kek, lama banget bangke, ujar Rere yang jutek dan terlihat kesal. Re, jaga omongan. Kita ini mau bertamu ke Semeru, ujar Danang mencoba mengingatkan, yang sedari tadi hanya diam. Gitu dong Nang, ngomong, dari tadi diam aja, ucapku untuk mencarikan suasana yang mulai pada bete dengan sendirinya. Entah pengaruh apa, suasana asik itu seketika berubah. Rere menjadi uring-uringan. Setelah semua beres, cek ulang perlengkapan oke, kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin Dion, sang mantanku. Perjalanan kami lanjutkan. Ranupani kini sudah kita tinggalkan dengan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan besar. Pendakian akan sangat terasa berat jika hanya diam-diam antara satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya aku bernyanyi walau dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan akhirnya semua ikut bernyanyi dengan nada masing-masing yang tak karuan. Hingga 3-4 jam lamanya kami melangkah memijakan kaki pada pendakian ini. Sudah terlihat kembali hamparan danau dan banyaknya burung yang sedang diberi makan oleh para pendaki. Tuh kan, Ranukumbolo lagi. Rere mulai berucap lagi omongan anehnya. Seakan dia melihat masa itu yang dimana dia pernah kerasukan di area ini. Udah Re, banyakin doa aja. Dengerin tuh Re, ucap Danang menyetujui ucapanku. Oke,
kita ngecamp di sini aja ya. Sebentar lagi hujan kayaknya. Danang mengajak kami ngecamp di Ranukumbolo yang jelas-jelas di sini adalah momok bagi kami semua. Teringat akan semua teror dedemit Ranukumbolo. Akankah gangguan itu ada lagi malam ini? Batinku masih selalu bertanya-tanya. Tapi alam pun seakan memberi tanda. Jika dilanjutkan juga tidak mungkin, karena mendung menghitam, yang sebentar lagi akan turunkan hujannya. Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Danang, aku dan Rere siapkan makan. Makanan istimewanya para pendaki gunung. Mie instan dan telur. Tenda kini berdiri, dan makanan siap untuk dimakan. Aku pun mengajak yang lain untuk sholat asar. Tapi di sini Dion dan Rere malah memilih rebahan karena capek. Akhirnya aku dan Danang sholat berjamaah berdua. Tapi kami berdua tidak tahu arah kiblat. Sementara kompas juga tidak bawa. Yang lucunya lagi, Danang yang asli kelahiran Lumajang, tapi juga tidak tahu kemana arah selatan. Kami putuskan sholat mengarah ke danau dengan memohon kepada Tuhan. Jika arah ini salah, maka ampunilah kami. Kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hamba-Mu. Akhir dari sholat dilanjut dengan Danang yang bertadarus untuk tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat. Aku hanya rebahan melepaskan lelah sambil membaca novel yang selalu aku bawa ketika muncak. Namun tiba-tiba, "Ngapain kamu kesini? Pulang, pulang." Tiba-tiba suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang. Entah itu suara siapa. Sementara Rere terlelap dalam tidurnya. Ranukumbolo dengan misterinya masih usil menggangguku. Sore ini akhirnya hujan pun turun dengan berhembusnya angin, menambah kesan yang membuatku tidak nyaman. Bayangan wanita berwajah menyeramkan kembali melintas. Suara yang kini ku dengar seakan melarang kami untuk bertamu ke alam Semeru. Danang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba Dion berteriak penuh emosi. Ayolah kita lanjut perjalanan ke atas. Hujannya udah reda. Sementara hujan masih bercampur angin di luar sana. Apaan sih Yon? Di luar masih hujan lebat itu. Mau nekat naik? Yang ada hipo ntar. Jawabku setengah emosi. Sudah. Kita tunggu besok baru naik. Malam ini di sini aja. Gak ada yang kemana-mana. Ucap Danang yang menenangkan suasana. Danang ini punya kepribadian yang istimewa menurutku. Memang ia lebih pendiam, tapi pola pikirnya dewasa dan bisa menjadi panutan. Dia juga orangnya taat dalam beribadah. Terserahlah, aku mau tidur aja, ucap Dion yang kesal. Entah kenapa dia mengira hujan di luar sana sudah reda, sementara hujan angin mengguyur kami di tepian danau mistis ini. Menjelang waktu maghrib, aku dengan posisi berbaring meneruskan membaca novel. Danang melanjutkan bermunajat. Sementara Rere dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya. Tiba-tiba aku mencium bau amis darah yang sangat pekat dan anyir, hingga berubah bau yang sangat wangi melati. Kemudian berganti berbau seperti dupa atau kemenyan yang dibakar. Aku bertanya ke Danang soal bebauan ini. Danang, kamu nyium gak bau melati? Enggak, aku cium bau amis malah, jawab Danang yang langsung membuatku merinding. Hingga aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 19:08. Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak maghrib yang tak terasa terlewat karena gangguan bebauan yang membuatku takut. Malam yang kami lalui seakan panjang. Terasa waktu lambat bergerak. Hujan yang terus mengguyur bumi namun agak mulai tenang, tidak bercampur angin.
Tapi suhu malam ini sangatlah dingin. Ditambah hawa magis yang bersumber dari alam lain Ranukumbolo. Rere terbangun karena lapar dan mengajakku memasak makan malam. Kami pun makan berempat setelah membangunkan Dion. Usai makan, aku menata keril untuk pembatas tidur. Aku tidur di sebelah Rere dan sisi lain Dion bersebelahan dengan Danang. Ketika mereka bertiga tidur, aku masih resah atur posisi yang serba salah karena tidak nyaman. Kembali bau amis darah itu kucium lagi. Ya Allah, lindungilah aku dan juga sahabat-sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Terus aku berdoa dalam hati, karena rasa takut yang terus menggangguku. Ku bangunkan Rere yang ada di sebelahku. Namun dia tidak terbangun. Justru Danang yang bangun. "Kamu kenapa, Jess?" tanya Danang. "Kamu nyium bau amis lagi, Ganang?" "Enggak tuh." "Udahlah, istirahat, baca doa," suruhnya kepadaku. Lalu kuoleskan minyak kayu putih di bawah hidungku, berharap bisa menghilangkan bau anyir darah itu. Hingga aku terlelap tidur dan terbangun lagi. Kulihat Danang yang masih duduk. "Nang, gak tidur?" Kini aku yang bertanya kepadanya. "Belum, Jess." Kamu dengar ada bunyi seperti kereta kencana gak melintas barusan?" "Hah?" Aku langsung bengong mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Danang. Semua gangguan aku rasakan sampai datang waktu subuh. Akhirnya kita prepare perlengkapan untuk lanjut nanjak pagi ini. Namun kembali jahilnya lelembut tidak selesai pagi ini. Kami yang menyusuri tanjakan cinta tapi serasa lama. Seperti hanya mengulang-ulang melewati tanjakan ini. Akhirnya kami putuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui. "Istirahat dulu," ajak Dion pada kami. Kami beristirahat sambil ngobrol. Namun di sela-sela obrolan, kembali Dion bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati saat diputar-putar di bawah tadi. Kalian pada doa apa tadi?" tanya Dion pada kami semua. "Aku sih berharap sampai ke puncak di pendakian ini," jawab Rere. "Kalau kamu, Jess?" "Sama, doaku sama kayak Rere." "Kalau kamu, Nang?" "Aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti." Jawaban yang sangat dewasa menurutku. Lalu Rere bertanya, "Emangnya kamu berdoa apaan, Yon?" Aku berdoa agar bisa balikan sama Jessie." Jawabnya yang membuatku hilang mood mendengarnya. "Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayangan. Berdoanya begitu pula," jawabku ketus. "Sudah yuk, lanjut jalan." Danang mengajak kami beranjak. Kami susuri perjalanan lagi sampai akhirnya aku tersadar kalau kami sekarang sudah terpisah. Aku hanya berdua dengan Danang, sementara Dion dan Rere yang tadinya di belakang kami tidak terlihat lagi. Singkatnya kami berdua kini telah sampai di Kalimati, hingga aku bisa melihat tenda berjejer di area ini. "Mereka kemana ya? Nggak muncul-muncul?" tanyaku pada Danang. "Kita tunggu dulu mereka di sini, Jess," jawab Danang yang tidak bisa menjawab pertanyaanku. Hingga tengah hari berlalu, kami menunggu mereka di Kalimati tapi tak kunjung datang. "Sebaiknya kita turun susul mereka," ajak Danang padaku. "Aduh, gila apa? Kita udah di sini. Masa mau turun lagi? Aku gak mau gagal sampai puncak lagi, Nang." Mulailah keegoisanku muncul saat ini. Karena memang tidak mau gagal lagi bersujud di atas Mahameru. Bukan karena aku tidak setia kawan,
Tapi kalau turun lagi, alangkah lelahnya untuk nanjak naik lagi. Lebih baik tunggu sampai mereka tiba. Begitu pikiranku saat itu, walaupun memang terlihat egois. Sampai aku dan Danang mendirikan tenda di area ini. Maghrib kini datang, namun mereka berdua tak kunjung tiba. Lalu kami putuskan untuk turun berdua mencari Rere dan Dion dengan meninggalkan semua peralatan. Setelah tiba dan menemukan mereka berdua yang ternyata hanya berputar-putar di area itu. Alhamdulillah kami bisa menjemput mereka dan mengajak naik ke Kalimati, tempat tenda yang kami dirikan. Kubuatkan mereka makanan. Namun kuperhatikan kedua sahabatku ini ada keganjilan di diri mereka berdua. Mereka lebih banyak diam. Sedari tempat kami temukan mereka hingga sampai di sini. Pandangan mereka berdua terlihat kosong. Apa ini memang kedua sahabatku ya? Tapi kenapa dengan mereka berdua yang terlihat sangat ganjil? Biasanya Rere dan Dion, mereka adalah orang yang sangat cerewet dan suka bicara tanpa rem. Untuk teman-teman yang budiman, layaknya ketika bertamu, maka di situ kita bisa menghormati tuan rumah dengan sikap yang sopan, berperilaku yang baik, berniatan yang bersih. Bagaimanapun, kita wajib menghormati makhluk lain dan meyakini mereka itu ada dan diciptakan sebelum adanya manusia. Kini Dion dan Rere hanya terlihat diam dengan tatapan muka kosong. Kulihat Rere seperti kedinginan karena terlihat sangat pucat. "Pakai jaketku, Re." Aku meminjamkan jaket gunungku berharap agar ia tidak kedinginan. Yang paling aku takutkan kalau dia sampai hipo. Dia hanya mengangguk dan memakai jaketku. Selama kami ngecamp di Kalimati, bebauan masih selalu aku menciumnya. Di sini mulai ku dengar suara gending gamelan mengalun. Namun kulihat Dion dan Rere kini tertidur. "Jess, kamu gak tidur?" Danang yang bertanya padaku. "Belum, Nang." Aku mau bertanya soal bunyi gamelan itu. Tapi aku urungkan, karena kulihat yang lain seperti tidak mendengar gending Jawa itu. "Ya sudah, aku istirahat duluan ya. Capek nih badan." "Iya, Nang." Akhir obrolanku yang kini semua tertidur, dan hanya aku sendiri yang masih terjaga dengan bau yang aneh, ditambah suara gamelan yang mengalun. Selang beberapa saat, akhirnya aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi yang sangat aneh, didatangi oleh nenek-nenek. Kemudian nenek itu pun berkata, "Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian." "Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pengen naik ke puncak Mahameru." "Bukan kamu, tapi temanmu mengotori tanah Semeru." Sampai akhirnya badan ini seperti ditindih dan dicekik. Seluruh badan kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal mataku sudah terbuka, tapi kondisi badanku susah untuk digerakkan. Jess, bangun, bangun," ucap Danang yang membangunkanku. "Kamu mimpi apa? Lupa berdoa ya sebelum tidur?" Aku hanya membaca istighfar membayangkan nenek tadi. Jessica." Danang menegurku lagi. "Iya, Nang. Aku sholat tahajud dulu ya," imbuhku pada Danang. "Ya udah, kita jamaah aja." Selesai kami sholat tahajud, aku ngobrol dengan Danang, disusul Dion yang kini ikutan bangun. Namun aku merasa ada sosok yang tinggi besar berdiri di belakang tenda kami. Entah yang lain merasakan atau tidak. Kulihat Danang masih duduk dan membaca ayat suci. Dion kini sibuk dengan HP-nya.
Kamu gak sholat, Yon? Tanyaku pada Dion. Enggak, Jess. Dingin. Jawabnya yang masih asik melihat layar HP-nya. Pagi ini kami melanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus. Di atas sana adalah hamparan bebatuan gurun pasir yang menghalangi puncak Mahameru yang kami impikan. Namun di sini kembali kami harus menunda perjalanan. Rere yang dari semalam terdiam kini kerasukan nenek-nenek yang ada di dalam mimpiku. Berbagai doa dan cara kami lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Udah, pegangin aja Rere. Ucap Danang yang menyuruh kami berdua memegangi tubuh yang melawan, meronta dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere. Di sini aku hanya bisa menangis, berharap ada pendaki lain datang menolong. Di Kalimati begitu banyak tenda berdiri, tapi tidak satu pun kulihat adanya pendaki naik menolong, bahkan sekedar lewat pun tak ada. Aku yang menangis dan tetap memegangi Rere dibantu oleh Dion. Sangat lama kejadian itu, hingga Danang memberikan air yang sudah dia doakan. Tubuh kerasukan itu seketika jatuh pingsan. Akhirnya kami putuskan untuk turun, sambil menunggu Rere tersadar. Kami duduk hampir seharian di sini. Satupun manusia tidak ada yang singgah bahkan terlihat. Sampai Danang mendirikan tenda lagi di malam ketiga ini. Kembali kami ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik, lalu kemudian turun. Malam itu saat kami berembuk untuk turun besok, aku mau kita semua turun, pulang. Gak perlu kita naik lagi ke Semeru kalau kayak gini, ucapku pada yang lain. Ya udah, kita besok pulang. Dion pun menimpali. Enggak, Jess, aku mau lanjut. Suara Rere yang kudengar lemah. Dia masih terbaring memejamkan mata. Buat apa naik lagi, Re? Lihat kondisi kamu. Jawabku sambil terheran dengan apa yang Rere katakan. Kalau kalian mau turun terserah. Aku tetap mau wujudkan mimpiku, Jess. Re, kamu mikir dong. Ya sudah, biarkan Rere istirahat dulu, Jess. Ucap Danang menengahi perdebatanku. Tapi kan Nang, lihat kondisinya. Ucapku yang masih kesal menahan emosi. Iya Jess, sabar. Kita yang sehat mesti ngertiin yang sedang sakit. Lebih baik berdoa lalu istirahat. Aku kini hanya menangis di sudut tenda melihat sahabat kecilku yang kini dalam kondisi lemah. Masih menahan emosiku yang semua karena keegoisan masing-masing. Kami sudah dengan kesepakatan dan demi permintaan Rere, kami memutuskan tetap naik sampai ke Mahameru dengan memapah Rere yang lemah itu. Dengan susah payah dan kejadian-kejadian yang telah kami alami berempat, akhirnya kami sampai di puncak di tanggal 16 Agustus 2014. Walau tidak bisa ngecamp dan merayakan hari kemerdekaan di puncak Mahameru seperti yang kami harapkan, kami hanya 15 menit merasakan alam Mahameru karena lebih memperdulikan kondisi Rere saat ini. Kami turun dan sampai di tenda setelah beristirahat, lalu membereskan semua peralatan, packing tenda dan turun agar kondisi Rere segera membaik dan berharap dapat penanganan medis. Impianku menapaki puncak Mahameru terwujud, meski kami tidak bisa lama di atas. Melihat kondisi Rere yang lemah, tetapi tetap ingin mimpinya tercapai kali ini. Dengan memapahnya, kami lalui medan terjal, terpaan padang pasir, dan bebatuan yang kapan saja bisa jatuh menimpa kami. Tercapai sudah impian kami berempat. Dengan keempat kalinya kami kembali ke Semeru. Hanya sujud syukur dan memanjatkan doa. Lalu kami beranjak turun. Semua barang juga tenda sudah kami packing. Setelah semua beres, kami saling memandang satu dengan yang lainnya. Hingga tak terasa tangisku memecah di saat itu. Ayo turun, kasihan Rere, ucapku sambil terisak. Iya Jess, sudah gak usah nangis lagi.
Dion menenangkanku. Makasih ya buat kalian sahabatku. Suara itu keluar dari sudut bibir pucatnya Rere. Ya udah, ayo pelan-pelan kita turun, ajak Dion pada kami semua. Sementara Danang masih dengan diam. Rere dipapah untuk jalan oleh mereka berdua, dan aku mengikuti dari belakang dengan membawa 2 carrier milikku dan Rere. Di depan kami yang tadinya berjejer tenda di area Kalimati, kini yang terlihat hamparan dan luas dengan rumput yang kuning mengering. Aku merasa aneh di sini. Nang, Danang. Aku memanggil Danang yang masih berjalan memapah sahabatku. Sudah Jess, berdoa aja. Di bawah nanti baru cerita. Danang memotong omonganku, karena pasti dia juga merasakan keanehan ini. Tenda-tenda itu kemana hilangnya? Tiba-tiba Dion mengatakan hal itu. Sudah Yon, banyak doa aja. Abaikan semua yang ganjil yang kita lihat. Oke Nang. Kalimati yang kami lalui malam ini kosong, tidak terlihat satupun tenda. Atau satu pendaki pun juga tidak ada. Yang ada hanya kami berempat menapaki misteri ini. Ya Allah, sampai kapan ujian ini berakhir? Apa kesalahan yang telah kami perbuat hingga bisa terjadi seperti ini? Kami mulai menuruni savana di tengah panasnya siang ini. Hingga tiba-tiba Rere berteriak minta ampun. Dia menangis sambil duduk menyembunyikan mukanya. Dion dan Danang yang tadinya memapah Rere ikut jongkok dan bertanya, Rere, kenapa Re? Danang bertanya, Istighfar Re, kamu lihat apaan Re? Yon, jangan nanya kayak gitu. Danang terlihat emosi. Pergi. Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu, kami bertiga tidak melihatnya. Sampai akhirnya Rere mengeram dan tertawa seperti nenek-nenek. Jelas dia kerasukan lagi. Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru. Siapa kamu? Danang bertanya. Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini. Ucapnya sambil tertawa. Tiba-tiba Rere bangkit dan ingin berlari. Untungnya Dion sigap menangkap tubuh Rere. Dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil berteriak. Anak ini harus mati. Anak ini harus mati. Tidak akan ada yang mati di sini, teriakku dengan emosi yang meluap. Kalian pegangin, jangan sampai lepas. Ujar Danang yang membacakan ayat kursi juga kalimah ayat suci hingga keluarlah makhluk yang ada di tubuh Rere. Kini Rere pingsan lagi. Aku bertanya pada Dion dengan marah. Apa yang kalian lakukan di sini sampai bisa seperti ini? Aku nggak ngapa-ngapain Jess, sumpah. Udah bilang aja. Waktu terpisah kalian ngapain aja? Jess, tenang Jess. Udah Nang, kamu diam dulu. Waktu aku kepisah sama kalian, itu karena nungguin Rere yang kebelet kencing Jess. Dia kencing di balik pohon itu. Jelas Dion sambil menunjuk ke suatu pohon. Ya Tuhanku, kesalahankah ini? Aku hanya bisa menangis dengan kondisi seperti ini, karena lelah dengan teror yang tidak ada henti-hentinya. Ketika Rere terbangun, aku memberikannya air minum. Kamu kencing di mana, Re? Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapat, Jess. Kamu datang bulan, Re? Tanyaku. Pantes lah. Apaan sih, Yon? Meski aku kaget dengan penjelasan Rere, tapi mau marah juga buat apa?
Hingga Danang menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencingnya dengan air yang dia kasih. Setelah bekas itu disiram, kami melanjutkan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa jalan sendiri. Ranukumbolo kami lewati begitu saja sampai kembali ke Ranupani dan beristirahat di rumah saudaraku sambil menceritakan semua kejadian itu. Malam itu juga kami pulang. Aku yang diantar Dion, sementara Rere diantar Danang. Beberapa hari kami berempat tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai akhirnya orang tua Rere menelponku memberi kabar kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu. Kami bertiga yang menjenguk Rere mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis dan juga non-medis sudah dijalani, hingga keluarganya mengajaknya pindah ke Bandung. Namun takdir menuntun Rere berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa sebulan setelah pendakian itu. Untuk sahabatku Rere, semoga Allah melapangkan kuburmu, mengampunkan segala dosa-dosa semasa hidup, memberikan tempat terindah di surganya. Demikian kisah pendakian saya, Jessica Pramudita. Untuk para pendengar, mohon Al-Fatihahnya untuk almarhumah Rere. Selalu terpanjatkan doa ini untukmu sahabat. Perjalananmu sudah sampai menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud dengan perjuangan itu. Kini beristirahatlah di sisi Tuhan. Hal yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Maka dari itu kita harus bisa membawa diri. Sekian cerita pada episode kali ini. Mohon Al-Fatihahnya untuk almarhumah Rere agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita kali ini dapat diambil muatan positifnya untuk kita jadikan pelajaran saat kita mendaki gunung. Salam hangat dari saya untuk teman-teman yang sudah meramaikan kolom komentar pada episode sebelumnya. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.